Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2501. Pagi hari, Cliff Cools di kota Aurus Hill. Charmaine, yang telah kehilangan setidaknya 10 pon berat badan, berjalan keluar dari gang gelap dengan tangan kosong. 5 menit sebelumnya, anak buah Albert membuka pintu untuknya dan memberitahu dia sudah bisa pergi. Pada saat itu, Charmaine menangis. Dia sudah muak dengan Cliff Cools yang dingin, kumuh, gelap, dan lembab. Sudah berhari-hari dia tinggal di tempat compang camping ini, dan ada bau apek yang murah di sekujur tubuhnya, yang membuatnya merasa mual sepanjang waktu. Dia bisa saja pergi sejak lama, tapi Charlie menahannya selama beberapa hari tanpa alasan. Dan menambahkan 7 hari lagi dari batas waktu semula. Padahal kalau dihitung-hitung, ini sudah lewat tengah malam, yang berarti waktunya sudah lebih lagi. Namun, kali ini Charmaine belajar untuk patuh. Dia tidak berani lagi berbicara dengan Charlie, atau bahkan meneriaki para penjaga. Jadi, saat dia mendapat izin, dia bahkan hampir tidak memasang. Dia langsung keluar pintu. Setelah keluar, dia menyadari masih pagi. Dia tidak tahu harus kemana. Dia ingin segera kembali ke East Cliff. Tetapi belum ada penerbangan saat ini. Jika pesawat pribadinya dikirim dari East Cliff, itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 jam. Kemana dia akan pergi dalam 2 atau 3 jam ini? Memikirkan hal ini, dia segera memanggil Ishak. Dia berpikir Ishak juga memiliki pesawat pribadi di Aurus Hill. Dia bisa meminta Ishak untuk menyiapkan pesawat untuknya. Namun, yang tidak pernah dia impikan adalah ponsel Ishak tidak aktif. Ishak tahu Albert akan melepas Charmaine pagi ini. Dia sudah mengatur ponselnya ke mode jangan ganggu. Dalam mode jangan ganggu ini, hanya Charlie yang dapat menghubunginya. Nomor lain yang menghubunginya akan diberitahu bahwa telepon sedang dimatikan. Melihat teleponnya tidak bisa tersambung, Charmaine berkata dengan nada mengutuk, "Ishak sialan ini, kenapa teleponnya dimatikan? Atau dia sengaja menyembunyikan dariku? Dasar bajingan." Kemarahan kembali ke Ki. Charmaine tidak punya waktu untuk marah pada Ishak sekarang. Yang terpenting baginya sekarang adalah kembali ke East Cliff sesegera mungkin. Jadi, dia mengirim panggilan video ke lelaki tua Yeremia. Pada saat ini, lelaki tua itu masih tidur. Setelah menerima video, dia bertanya sambil bergumam, "Charmaine, ada apa yang masih sepagi ini?" Charmaine menangis dan berkata, "Ayah, bajingan kecil Charlie itu akhirnya mengizinkan saya keluar. Saya tidak bisa kembali ke East Cliff sekarang. Dan ponsel bajingan Ishak itu juga tidak aktif. Ayah, tolong atur penerbangan untukku. Dan nanti jemput aku di pesawat." Yeremia menyeringai dan berkata, "Sudahkah waktunya Charlie melepasmu? Nah, kamu naik taksi saja ke bandara. Aku akan mengatur pesawat untuk menjemputmu." Charmaine berseru dan berkata, "Ayah, kamu seharusnya tidak memintaku naik taksi ke bandara. Aku tidak pernah naik taksi sampai dewasa. Mobil taksi itu sudah rusak. Bisa tiba-tiba mati di tengah jalan. Tidak bagus milikku. 4 larangan sudah bernilai banyak uang. Dan ada berbagai macam orang yang sudah duduk di taksi. Sangat kotor." Yeremia berkata tanpa daya, "Charmaine, kamu berada dalam periode khusus sekarang. Kamu telah tinggal di Cliff Cools yang kotor dan berantakan selama berhari-hari. Sekarang kamu masih takut naik taksi." Charmaine menangis dan merajuk, "Ayah, saya datang ke Aurus Hill ini sesuai permintaanmu. Saya benar-benar menderita semua kesulitan yang saya alami dalam hidup saya." Yeremia juga sakit kepala, dan berkata, "Tidak apa-apa, itu bagus. Kalau masih ada yang mau kamu katakan, katakan saja dengan jelas. Kamu semua sudah sangat tua, jangan menangis di setiap kesempatan. Menangis tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun." Setelah itu, dia menguap dan berkata dengan lemah, "Hei, aku masih ketakutan. Aku sudah sangat tua. Kalau saya tidak tidur nyenyak, itu akan berdampak besar pada tubuhku. Jadi aku tidak bisa mengambilnya lebih lama.
Naik taksi ke bandara. Aku mau tidur lagi. Bab 2502. Meskipun Charmaine sangat sedih, tidak baik melihat ayahnya mengatakan itu. Dia tidak terus-menerus mengomunikasikan sesuatu, dia hanya bisa berkata dengan sedih, "Ayah, jangan lupa meminta kru pesawat datang menyambutku sebelum kamu tidur lagi." Yeremia berkata dengan sangat lelah, "Kamu seharusnya tidak perlu menghubungiku untuk hal-hal sepele seperti mengirim pesawat. Kamu bisa menghubungi Stephen dan minta dia mengaturnya." Mendengar ini, Charmaine merasa lebih sedih. Tentu saja saya tahu, ini bisa dilakukan langsung oleh Stephen Thompson. Tapi alasan aku langsung menghubungi lelaki tua itu adalah untuk berpura-pura di sebelah depannya. Ini juga akan membuat kesan orang tua itu terhadap Charlie semakin buruk. Juga, lelaki tua itu harus tahu aku menderita begitu banyak keluhan di Aurus Hill. Dia pasti akan memberiku kompensasi. Tapi tidak kukira, lelaki tua itu tidak memberikan perhatian. Meskipun Charmaine penuh dengan ketidakpuasan, dia tidak berani terus bermain-main dengan lelaki tua itu saat ini. Saat Charmaine ingin mengucapkan selamat pagi kepada lelaki tua itu, dia ingin segera mengakhiri videonya. Namun saat ini, telepon rumah di samping tempat tidur lelaki tua itu tiba-tiba berdering. Telepon rumah di samping tempat tidur lelaki tua itu adalah jalur komunikasi darurat lelaki tua itu. Hanya ketika kejadian besar terjadi dan lelaki tua itu sedang beristirahat, pelayan yang melaporkan masalah bisa menghubunginya melalui jalur khusus ini. Yeremia juga menyadari pasti ada sesuatu yang penting yang terjadi. Jadi dia tidak peduli untuk mengakhiri panggilan video. Dia langsung mengangkat telepon rumah dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Di telepon, Stephen Thompson berseru, "Tuan, saya baru saja menerima pesan bahwa Stephen, anak kedua dari keluarga Schultz, telah hilang di Aurus Hill tadi malam." "Apa?" Yeremia yang sangat lelah beberapa saat lalu, langsung duduk pada detik ini. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Stephen menghilang di Aurus Hill. Benarkah?" Stephen memastikan, "Itu benar sekali. Keluarga Schultz mengirim banyak orang ke Aurus Hill sejak tadi malam, mencari keberadaan Stephen." Yeremia menjadi sangat bersemangat tiba-tiba. Dia tertawa dan berkata, "Bagus. Itu bagus. Sheldon disalahkan dan pergi ke Australia, dan Stephen menghilang di Aurus Hill. Keluarga Schultz telah kehilangan 2 orang berturut-turut. Yang ini, setara dengan membunuh rubah tua Cat Van. Setengah dari tangan dan kakinya sudah lumpuh." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan napas. Stephen pasti diculik oleh Charlie. Dia memiliki kekuatan dan keberanian seperti ini di seluruh Aurus Hill. Stephen berkata, "Tuan, masih belum ada bukti yang jelas bahwa itu pasti karya Tuan Muda Charlie." Yeremia tersenyum percaya diri. "Itu pasti dia. Pasti dia. Selain dia, tidak ada yang lain." Setelah berbicara, Yeremia berkata lagi, "Charlie bahkan berani memindahkan putra kedua dari keluarga Schultz. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau." Di telepon, Stephen berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, Tuan Muda Charlie adalah putra Tuan Muda kedua. Sudah lama Tuan Muda kedua mendapat julukan naga sejati, dan Tuan Muda Charlie adalah putra Tuan Muda kedua. Jadi dia bukan anak sapi yang baru lahir. Dia seekor naga." Yeremia tertawa dan berkata, ya, benar. Dia putra Curtis. Dia luar biasa seperti ayahnya." Berbicara tentang ini, Yeremia berkata dengan penuh semangat, "Dengan Charlie di sini, tinggal landas keluarga Wade sudah dekat." Sudah dekat. Ketika Charmaine mendengar ini, dia ketakutan. Dia tidak punya energi untuk merasa senang pada kegembiraan ayahnya. Dia sekarang benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Charlie. Dia ngeri dan takut. Anak ini Charlie. Apa dia orang gila? Dia berani menculik Stephen. Stephen putra kedua dari keluarga Schultz. Anak ini bahkan tidak menganggap serius Stephen. Dan saya ditahan oleh anak ini. Apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya membayar pengungkapan yang dia lakukan pada saya? Bab 2503. Pada saat ini, Yeremia tidak memiliki energi ekstra untuk meladeni Charmaine. Saat ini, dia sangat bersemangat. Dan hanya ada satu pemikiran di benaknya.
Keluarga Schultz telah dipukul dengan keras satu demi satu. Kesempatan keluarga Wade untuk melampaui keluarga Schultz sudah dekat. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Stephen Thompson, "Stephen, kita harus mengikuti pergerakan seluruh keluarga Schultz. Kami akan diam-diam mengirim personel tambahan ke Aurus Hill untuk berjaga-jaga. Jika mereka menemukan Charlie, kita tidak boleh diam." Stephen segera berkata, "Baik Tuan, saya akan membuat pengaturan." Setelah berbicara, Stephen berkata lagi, "Tuan, mengapa saya tidak pergi ke sana sendiri?" Yeremia berkata dengan tegas, "Jangan pergi. Identitasmu lebih sensitif. Jika kamu pergi ke Aurus Hill sekarang, keluarga Schultz pasti akan menganggap masalah ini ada hubungannya dengan kita. Kamu tetap di East Cliff. Tetap bersamaku melihat perkembangan." "Oke." Stephen segera setuju dan berkata, "Tuan, apa perintah lain?" Yeremia memberi instruksi. "Kamu beritahu orang lain sekarang. Saya akan mengadakan pertemuan dalam 20 menit. Selain itu, jika ada gerakan di Aurus Hill, kamu harus melapor kepada saya tepat waktu." "Baik Tuan." Yeremia menutup telepon. Dan Charmaine berkata dengan sedih, "Ayah, apa yang harus saya lakukan?" Baru pada saat itulah Yeremia menyadari bahwa panggilan video dengan Charmaine belum ditutup. Dia berkata, "Bukankah ini mudah bagimu? Hubungi Stephen langsung. Minta dia mengatur pesawat untuk menjemputmu." Setelah itu, Yeremia mengingat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Charlie meminta orang-orang di bawah komandonya untuk melepaskanmu. Lalu kamu tidak melihat Charlie secara langsung, tidak?" kata Charmaine dengan marah. Yeremia marah dan diperintahkan, "Kalau begitu, kamu bisa menghubungi Charlie. Katakan padanya, beritahu dia kamu akan pergi. Alasannya adalah untuk meminta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Jangan lupa katakan juga, selama kamu di Aurus Hill berhari-hari kamu sudah membuat kesulitan." Charmaine berkata dengan heran, "Apa? Ayah, dia membuatku sangat menderita. Kamu memintaku meminta maaf padanya. Juga, dia menahanku di Aurus Hill selama beberapa hari yang sulit. Bagaimana aku bisa membuat kesulitan?" Yeremia berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar perlu mengubah karaktermu. Kamu pergi ke Aurus Hill kali ini. Kamu membuat masalah dalam menangani banyak hal. Wajar saja kamu harus meminta maaf pada Charlie. Kamu meninggalkan kesan buruk pada Charlie. Hal ini dapat menyebabkan hambatan besar dia mau kembali ke keluarga Wade. Kalau kamu tidak bisa membuat dia menghilangkan prasangkanya, aku tidak akan memaafkanmu." Charmaine hampir pingsan. Namun, ketika dia memikirkan nada bicara Yeremia diam-diam, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang dia minta, lelaki tua itu pasti tidak akan memaafkannya. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Oke, aku akan meneleponnya sekarang." "Yah, itu bagus." Yeremia mengangguk puas dan berkata, "Oke, itu saja. Aku harus pergi ke pertemuan." Setelah berbicara, lelaki tua itu langsung menutup panggilan video. Charmaine menyeka air matanya, lalu dengan enggan menemukan nomor ponsel Charlie dan meneleponnya. Pada saat ini, Charlie sedang mengedit video, dan telepon Charmaine tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa menahan kerutan, ragu-ragu sejenak, tetapi masih tetap menjawab teleponnya. "Hai." Charmaine bahkan lebih kesal ketika dia mendengar suara dingin Charlie. Tetapi dia tidak berani menunjukkan cemoohan. Dia terpaksa tersenyum dan berkata, "Charlie, aku bibimu." Charlie bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Charmaine berkata, "Bibi menelepon untuk meminta maaf padamu. Bibi datang ke Aurus Hill. Bibi tidak melakukannya dengan baik dan memberikanmu banyak masalah. Dan itu membuat kamu marah. Aku harap kamu bisa memaafkan bibimu." Charmaine berbicara lagi. "Juga, Bibi akan kembali ke East Cliff pagi ini." Kali ini benar-benar membuat kesulitan. Charlie tidak berpikir bahwa Bibi ini akan menelepon untuk menjanjikannya. Dan, itu setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya. Masuk akal bahwa Bibi ini mungkin tidak benar-benar cerdas. Bab 2504. Jika dia menghubungi saya sebelum mendapatkan kembali kebebasan saya, mungkin untuk membujuk saya melepaskannya. Namun, setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya,
Dia berkata dengan lembut, "Ini luar biasa." Mungkin karena lelaki tua itu memaksanya untuk meminta maaf. Tapi Charlie terlalu malas untuk berbicara dengannya terlalu banyak. Lagi pula, ada video heboh yang akan segera dia sebarkan. Jadi dia berkata dengan ringan, "Saya harap Bibi bisa selalu rendah hati di masa depan. Jangan terlalu sombong dan melakukan yang terbaik." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Di ujung telepon yang lain, Charmaine menggertakkan giginya dengan marah, menghentakkan kakinya, dan berpikir dalam hati, "Anak baik, tunggu dulu, cepat atau lambat aku akan menghajarmu." Charlie menutup telepon Charmaine dan melanjutkan mengedit video. Saat itu, dia menerima umpan berita. Begitu dia melihat judulnya, dia tidak bisa menahan tawa. Judulnya adalah, "Schultz Group terus menderita kehilangan. Setelah Helen dan Sophie, Wakil Presiden Stephen, diculik di Aurus Hill." Charlie mengklik judul dengan rasa ingin tahu, dan membaca berita bahwa Stephen diculik dan menghilang di Aurus Hill. Selain itu, penulis berita juga berspekulasi bahwa pasti ada perusahaan, keluarga, atau organisasi yang sangat kuat yang sengaja melancarkan serangan terhadap keluarga Schultz. Pertama, Helen dan Sophie diculik, dan sekarang Stephen menghilang. Semua ini datang ke keluarga Schultz. Dia mengimbau sebagian besar netizen untuk mengidentifikasi kebenaran, dan tidak pernah disesatkan oleh mereka yang dengan sengaja mencoreng keluarga Schultz di media sosial, dan terus mengatakan bahwa semua konspirasi pada akhirnya akan hancur, dan pelaku di balik layar pada akhirnya akan muncul dan menerima sanksi. Awalnya, beberapa netizen tidak percaya bahwa keluarga Schultz benar-benar tidak bersalah. Namun, ketika mereka melihat berita Stephen juga hilang di Aurus Hill, mereka mengubah pandangan mereka. Menurut mereka, ini pasti seseorang yang dengan sengaja ingin menghancurkan keluarga Schultz. Keluarga Schultz benar-benar sengsara, menantu perempuan, cucu perempuan, dan putra mereka diculik satu demi satu. Hidup dan mati mereka tidak diketahui. Mereka hampir dijebak dan dikira sebagai pelaku yang membunuh menantu dan cucu mereka. Dalam waktu singkat, area komentar penuh dengan simpati dan dukungan untuk keluarga Schultz. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Menurutnya, semakin keluarga Schultz mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengapur, semakin kehilangan mereka pada akhirnya. Tapi Cat Van, seekor anjing tua, benar-benar pahlawan kontemporer, cucu perempuan Rosalie. Dia bisa menjualnya jika dia menginginkan. Menantu perempuan Helen, dia bisa membunuh. Sekarang anak sendiri telah menghilang. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk mencuci kesalahan untuk keluarga Schultz. Metodenya benar-benar luar biasa. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa semua usahanya tidak akan membantu keluarga Schultz untuk menyalurkan opini publik, namun akan membuat keluarga Schultz mati lebih buruk. Charlie menghabiskan waktu 10 menit untuk mengedit seluruh video. Dalam 10 menit terakhir, keluarga Schultz telah membeli hampir semua media. Dan dengan panik mendorong siaran pers sekarang, opini publik di dunia maya telah sepenuhnya mendukung keluarga Schultz. Pada saat ini, Charlie membuka platform video pendek TikTok. Dia mengunggah video yang dieditnya menggunakan akun anonim. Dia memberi judul video, "Kasus penculikan Tracer Pavilion Aurus Hill dan kecelakaan mobil terowongan gunung terlarang. Rahasia besar yang belum terpecahkan." Bab 2505. Pada saat ini, seluruh jaringan bersimpati dengan pengalaman keluarga Schultz. Dan pada saat yang sama, mereka tidak sabar ingin segera mengetahui siapa yang berada di balik layar, sehingga seluruh kasus dapat terungkap. Namun, saat ini, baik keluarga Schultz, polisi, maupun sebagian besar netizen belum dapat menemukan petunjuk yang sangat berharga. Oleh karena itu, selama apapun yang termasuk petunjuk dirilis di internet, itu akan segera menarik banyak orang untuk menonton. Setelah video Charlie berhasil terkirim, karena judulnya menyebutkan besar, itu langsung menarik banyak pengguna untuk menontonnya. Seluruh video ditayangkan dengan jelas dan ditayangkan di depan penonton. Pada awalnya, itu adalah tempat kecelakaan mobil yang tragis. Zakir meninggal, Helen dan Sophie terluka parah, dan hidup mereka kritis.
Segera setelah itu, Matteo memperkenalkan dirinya ke kamera. Dia mengungkapkan rahasia yang mengejutkan semua orang. Ternyata alasan Helen dan Sophie diculik oleh Zakir sama sekali bukan kebetulan. Kat Van Schultz yang memberi instruksi semua ini. Alasannya adalah dia sangat tidak puas dengan perceraian Helen dari putranya. Dan bahkan lebih marah karena dia datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Dia bahkan membunuh cucunya sendiri. Melihat hal ini, netizen yang menonton tidak bisa menahan perasaan jijik yang sangat kuat terhadap Kat Van. Pada saat ini, terdengar suara Charlie yang sudah diubah. Charlie bertanya mengapa Kat Van, anjing tua, menciptakan kejadian yang begitu kejam dan menakutkan pada keluarganya sendiri. Pada saat ini, semua orang ingat bahwa Zakir mengikat bahan peledak di tubuhnya, berlari ke Treasure Pavilion, menembak dan membunuh beberapa sandera, dan itu sepenuhnya diinstruksikan oleh Kat Van. Beberapa sandera yang tidak bersalah mati sia-sia karena konspirasi Kat Van. Lebih penting lagi, keselamatan ratusan orang selalu terancam oleh bahan peledak Zakir. Itu hampir berubah menjadi peristiwa yang sangat tragis. Dan di balik ini, itu semua adalah ide Kat Van. Anjing tua ini sangat buruk sampai ke tulang. Segera setelah itu, semua orang melihat video Stephen. Stephen yang malu, mengakui ke kamera bahwa anjing tua Kat Van tidak hanya ingin menyakiti Helen dan Sophie, tetapi bahkan Rosalie sebelumnya juga dilukai oleh Kat Van. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Kat Van, seekor anjing tua, menyakiti cucunya juga. Dia bahkan mendorong Seldon keluar untuk memblokir tuduhan dan menjadi kambing hitam, yang sama sekali tidak manusiawi. Dalam sekejap, semua netizen yang menonton video ini marah dengan perilaku Kat Van yang sangat tidak tahu malu. Netizen tiba-tiba menjadi bagian dari propaganda visi, dan meneruskan video eksplosif ini ke semua kerabat dan teman di sekitar mereka. Dalam sekejap, lalu lintas video ini meroket ratusan kali. Hanya dalam 10 menit, puluhan juta orang sudah menonton video tersebut. Tren opini publik di dunia maya langsung berubah 180 derajat. Netizen mengeluarkan semua kata-kata kejam yang bisa dibayangkan untuk mengutuk Kat Van, seekor anjing tua. Polisi merasa tertekan karena mereka tidak dapat menemukan petunjuk yang relevan. Dan ketika mereka melihat video ini, mereka langsung kesal. Hanya 1 jam yang lalu, Direktur Hubungan Masyarakat Schools Group membuat panggilan khusus untuk mendesak polisi menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, memberikan penjelasan kepada keluarga Schultz, dan menyelamatkan 3 anggota keluarga Schultz yang hilang sesegera mungkin. Polisi juga merasakan banyak tekanan, karena keluarga Schultz adalah keluarga paling kuat di negara ini, tetapi ternyata 3 anggota keluarga hilang berturut-turut di Aurus Hill. Tidak mereka sangka, ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini, video itu tiba-tiba muncul. Ternyata semua ini hanyalah pencuri dari keluarga Schultz yang memanggil untuk menangkap pencuri. Keluarga Schultz terus mengatakan bahwa mereka ingin polisi menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, dan segera memberikan penjelasan kepada mereka. Faktanya, ternyata mereka yang berada di balik semua pembunuhan ini. Apa yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa bahkan jika keluarga mereka sendiri bertengkar, mereka memilih untuk melibatkan beberapa sandera yang tidak bersalah dengan cara ini. Ini benar-benar keterlaluan. Bab 2506. Polisi Aurus Hill segera melaporkan situasi tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi, dan meminta mereka untuk menyelidiki dan menghukum dengan berat. Pada saat ini, Kat Van yang lelah baru saja tertidur. Ketukan pintu tiba-tiba membangunkannya dari mimpinya. Tuanku, tuanku, sesuatu telah terjadi. Orang yang berteriak di luar pintu adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Schultz. Kat Van langsung membuka matanya dan langsung duduk dari tempat tidur. Pada saat ini, dia sangat gugup, karena semua yang terjadi akhir-akhir ini hampir sepenuhnya di luar kendalinya. Bahkan keberadaan putranya tidak diketahui. Sehingga dia takut akan ada berita buruk lainnya. Dia bangun dengan tergesa-gesa, mengenakan jubah tidur, dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Di luar pintu, wajah kepala pelayan besar itu pucat, dan wajahnya dipenuhi butiran keringat yang halus. Terlihat bahwa dia dalam keadaan tegang dan ketakutan yang tinggi. Hati Kat Van tertegun sejenak,
Melihat sikap pengurus rumah tangga, dia tahu bahwa sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi. Jadi, dia cepat-cepat bertanya, apa yang terjadi? Pengurus rumah tangga ingin menangis tanpa air mata dan berkata, Tuan, baru saja beberapa menit yang lalu, seseorang posting video di TikTok. Ada Matteo dan putra kedua. Apa? Ketika Cat Van mendengar ada Matteo dan putra keduanya di video tersebut, dia panik. Matteo dan Stephen keduanya hilang, dan masih belum ada petunjuk berharga. Ketika sebuah video terkait keduanya diekspos di internet, itu pasti tidak mudah. Jadi, dia segera bertanya, video apa? Aku ingin lihat. Pengurus rumah tangga mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, membuka platform TikTok, lalu memutar video yang telah dilihat hampir 100 juta kali. Saat melihat lokasi kecelakaan mobil, Cat Van panik. Ketika Matteo mengatakan di depan kamera bahwa Cat Van yang memberi perintah untuk membunuh Helen, wajahnya sepucat kertas. Emosinya tidak terkendali, dan dia meraung dengan suara gemetar. Ini, siapa yang merekam ini? Siapa yang merekamnya? Aku ingin membunuhnya. Bunuh seluruh keluarganya. Kepala pelayan berkata dengan ragu-ragu, Tuan, Anda tonton dulu sampai selesai. Cat Van menelan ludahnya tanpa sadar dan terus menonton. Pada saat ini, Matteo juga mengatakan Cat Van menginginkan kematian Sophie. Cat Van langsung murka, omong kosong apa yang Matteo bicarakan. Kapan aku ingin membunuh Sophie? Bajingan ini, aku membesarkannya bertahun-tahun. Dia mengkhianatiku. Aku akan mencabik-cabiknya. Orang yang membuat video ini pastilah orang yang menentangku. Aku harus menemukannya bagaimanapun caranya, dan akan membunuhnya. Pengurus rumah tangga berkata, Tuan, putra kedua juga ada di tangan orang misterius ini. Setelah itu, video beralih ke bagian Stephen. Stephen terlihat sangat menyedihkan. Dia adalah seorang pria parubaya gemuk berusia 50 tahun. Tubuhnya ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana pendek. Air dingin mengalir di tubuhnya, dan ada pecahan es di kepalanya. Ekspresinya penuh ketakutan dan permohonan. Tidak ada jejak aura putra kedua dari keluarga Schultz. Terlihat seperti limbah setengah baya. Cat Van tidak bisa menahan perasaan tertekan. Bagaimanapun, itu adalah putranya. Setelah putra tertua dia campakkan, putra kedua ini akan menjadi calon pewaris terbaik dalam pikirannya. Melihatnya disiksa seperti ini, Cat Van merasakan kasih sayang yang mendalam untuknya. Namun, ketika Stephen dalam video membuka mulutnya, kesedihan Cat Van terhadapnya menghilang tanpa bekas. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya seperti gunung berapi aktif yang meletus. Dia meraung marah. Binatang ini, dia menjual ayahnya demi kemuliaannya. Aku. Bab 2507. Karena Cat Van terlalu emosional, dia jatuh dalam satu napas. Tubuhnya langsung jatuh ke satu sisi. Pengurus rumah tangga melangkah maju untuk mendukungnya, dan berkata, Tuan, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Cat Van sangat marah. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata pun. Dadanya naik turun dengan cepat. Melihat keadaannya, pengurus rumah langsung mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Di mana dokter? Tuan sedang tidak enak badan sekarang. Cepat datang." Sambil bernapas dengan cepat, Cat Van berkata dengan susah payah, cepat bantu saya duduk di sofa." Pengurus rumah tangga dengan cepat membantu berdiri dan dengan hati-hati membantu duduk di sofa. Setelah Cat Van duduk, pengurus rumah membantu menyisir dada dan punggungnya. Pada saat ini, dokter keluarga sudah datang, memegang kantong oksigen dan pil Suxiao-Jiuxin di tangannya. Bersama dengan pengurus rumah tangga, Cat Van membawa pil Suxiao-Jiuxin lalu menghirup oksigen. Kondisi Cat Van sedikit lebih baik. Pada saat ini, Cat Van penuh amarah. Dia berjongkok dengan erat dan mengutuk dengan gigi terkatup. Ini adalah seseorang yang ingin menghancurkan keluarga Schultz dan membunuhku dengan sengaja. Pengurus rumah tangga berkata, "Tuan, jangan khawatir tentang ini. Tubuh Anda paling penting. Jangan terlalu marah." Cat Van berkata dengan sedih, Saya selesai sekarang." Video ini mempublikasikan apa yang terjadi pada Rosalie dan Helen, juga menyalahkan Sophie pada saya.
Zakir yang datang ke Treasure Pavilion dan menyandera pengunjung dengan bahan peledak juga mengarahkan saya. Ini membuatku menjadi musuh publik bagi seluruh rakyat. Cat Van sangat putus asa. Dia tahu betul karakter orang Tiongkok yang membenci kejahatan. Seperti bintang seni pertunjukan yang melakukan segala macam perbuatan buruk akan diboikot oleh orang-orang di seluruh negeri. Apalagi dia yang telah menyebabkan masalah besar. Bagaimana jika saya punya lebih banyak uang? Di depan orang-orang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit dia bisa menjadi sombong dan melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun keluarga Schultz kaya dan berkuasa, mereka hanya berani melakukan banyak hal kotor di belakang layar, tidak pernah berani mengangkatnya ke permukaan. Kadang-kadang orang tidak sengaja menangkap beberapa petunjuk, dan harus menghabiskan banyak uang dan energi untuk melakukan hubungan darurat dengan masyarakat. Sama seperti sebelumnya, banyak orang di dunia maya curiga Cat Van ingin membunuh Helen. Untuk citranya sendiri, Cat Van menggelontorkan ratusan juta dalam satu hari dan mencucinya di seluruh kanal media. Alasannya juga karena dia takut mengekspos dirinya sendiri dan memancing kritik dari orang-orang di seluruh negeri. Namun, Cat Van tidak menyangka situasi yang dia pikir bisa dikendalikan akan runtuh dalam sekejap. Saat ini, dampak dari video ini seperti tsunami besar yang menghantam wajahnya. Dalam menghadapi bencana seperti tsunami, manusia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Cat Van saat ini. Kemarahan ekstrim publik hampir seperti jalan buntu. Tidak ada ruang baginya untuk kembali sama sekali. Cat Van berkata pada dirinya sendiri dengan kesakitan. Semua upaya saya sebelumnya dan semua upaya kehumasan sia-sia. Berbicara tentang ini, dia melanjutkan dengan kesedihan dan kemarahan. Selain sia-sia, ini juga memiliki efek sebaliknya. Jika tahu situasi akan menjadi hari ini dan menghancurkan, saya tidak akan menyerang Helen di Aurus Hill, yang menembak diriku sendiri di kaki. Aku mengangkat parangku dan mengenai. Bab 2508. Pengurus rumah tangga hanya bisa menghela napas. Hei, Tuan. Saya bahkan tidak menyangka Matteo membawa anak buahnya ke Aurus Hill akan gagal kali ini. Termasuk putra kedua juga, saya tidak bisa membayangkannya. Ada seseorang di Aurus Hill yang berani menyerang tuan muda kedua. Apakah dia bosan hidup? Cat Van meraung dengan air mata di matanya. Selidiki hal ini. Cari informasi. Siapa yang melakukannya? Keluarkan 5 miliar lagi untuk hubungan krisis masyarakat. Dalam 10 menit video ini harus hilang dari semua situs dan aplikasi. Jangan sampai ada media yang mengangkat pandangan dan pendapat apapun tentang video ini. Kepala pelayan berkata dengan malu, Tuan, platform dan aplikasi lain bisa kita atur. Tetapi platform video pendek TikTok ini milik keluarga Wade. Apa? Mata Cat Van melebar. Dan dia berkata, platform video pendek ini milik keluarga Wade. Kapan keluarga Wade mulai memasuki industri media sosial? Pengurus rumah tangga berkata, sebenarnya, keluarga Wade sudah membeli platform video pendek ini beberapa bulan yang lalu. Tampaknya menghabiskan lebih dari 80 miliar saat itu. Saya tidak tahu alasan keluarga Wade membeli TikTok ini. Platform video pendek ini sangat populer, karena gratis untuk pengguna. Keuntungannya relatif kecil. Selain berita, platform ini memberi peluang bagi banyak selebritas media sosial naik dan terlibat dalam penjualan langsung, dan kemudian platform mengambil potongan. Margin keuntungan jauh lebih rendah dari industri yang biasanya kita ikuti. Cat Van berkata dengan ekspresi putus asa. Ada apa dengan keluarga Wade? Mengapa membeli platform online semacam ini? Ini benar-benar jahat. Keluarga Schultz dan keluarga Wade adalah keluarga besar teratas dengan sejarah seabad. Keluarga besar seperti itu, seperti keluarga Rothschild, umumnya beroperasi di industri tradisional. Misalnya, industri energi, industri keuangan, industri manufaktur, industri real estate dan industri pelayaran laut. Namun keluarga Kolot pada dasarnya tidak menyentuh industri internet. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada industri internet, tetapi karena mereka telah bekerja di industri tradisional selama bertahun-tahun. Semua kontak keuntungan dan sumber daya mereka tertarik pada industri tradisional.
Apalagi cara berpikir orang-orang seperti itu relatif konservatif. Mereka umumnya tidak berinisiatif untuk melakukan sesuatu di internet. Ini juga mengapa para petinggi internet dunia pada dasarnya adalah orang-orang kaya yang baru muncul. Jarang terdengar keluarga papan atas dengan sejarah berusia seabad yang telah menciptakan prestasi luar biasa di industri internet. Keluarga Schultz sama. Cat Van pada dasarnya tidak memiliki akses ke internet, sehingga keluarga Schultz hampir tidak melakukan bisnis internet. Oleh karena itu, pada dasarnya dia tidak tahu banyak tentang platform video pendek ini, sedangkan platform ini sangat disukai sebagian anak muda untuk rekreasi dan hiburan. Dalam kesannya, keluarga Wade sepertinya tidak berbeda dengan keluarga Schultz. Dia tidak memahami mengapa keluarga Wade membeli platform video pendek ini. Jika platform video pendek ini milik keluarga Wade, maka kemungkinan meminta keluarga Wade untuk menurunkan video ini hampir nol. Cat Van tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa hal terpentingnya saat ini adalah menghapus video ini dengan cepat sehingga orang lain tidak dapat menontonnya lagi, dan benar-benar menghentikan penyebarannya. Jika dia ingin mencapai tujuan ini, dia hanya dapat meminta bantuan keluarga Wade. Jadi, dia menutupi dadanya dan berkata dengan susah payah, "Ambil ponselku. Aku ingin menghibur Yeremia." Bab 2509. Setelah mendengar berita hilangnya Stephen, Yeremia segera memanggil putra-putranya dan Stephen Thompson untuk bertemu. Dalam pertemuan ini, Yeremia dan putra-putranya sangat bersemangat. Keluarga Schultz menderita kerugian besar kali ini. Di babak terakhir, putra tertua dikorbankan dan reputasi Master Schultz dipertahankan. Dalam sekejap mata, putra kedua juga terlipat. Ini akan membuat seluruh pasukan keluarga Schultz berada dalam kekacauan. Selain itu, kekurangan tenaga kerja adalah masalah paling serius berikutnya bagi keluarga Schultz. Pada saat ini, Stephen Thompson menerima pesan, menatap ponselnya dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, ada seseorang yang mengekspos keluarga Schultz di TikTok." Diskusi di kalangan netizen sudah sangat intens. "Oh," Yeremia bertanya, "konten apa yang terekspos? Aku ingin melihat." Stephen segera membuka platform TikTok, dan yang direkomendasikan oleh algoritma adalah video yang diunggah oleh Charlie. Semua berkumpul menontonnya. Setelah menonton puluhan detik, semua orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menambahkan lebih banyak. Yeremia berkata dengan gembira dan gemetar, Ini, Tuhan membantu kita. Tuhan tolong aku juga." Cat Van, lelaki tua abadi, banting di tanah dengan palu. Keluarga Schultz selesai kali ini. Hahaha, Paman Charlie. Clayton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Begitu video ini muncul, keluarga Schultz pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk berputar. Orang-orang di seluruh negeri akan berperang melawan mereka. Polisi juga akan melakukan perang salib terhadap mereka. Dan keluarga Dunn tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Ya, Caleb berkata sambil tersenyum. Menurut pendapat saya, tidak akan lama sebelum kekuatan keluarga Schultz akan melemah dalam banyak hal. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja mereka menghilang. Dalam beberapa hari, kita akan menjadi keluarga pertama di Cina. Yeremia mengangguk dan berkata, "Kali ini luar biasa. Cat Van ini berani membuat lelucon tentang keselamatan ratusan orang. Orang-orang ini tidak akan dengan mudah memaafkannya. Dia benar-benar mendapat masalah." Clayton yang tertua tidak bisa bertanya, "Ayah, bagaimana menanam keluarga Schultz akan dihukum?" Yeremia berkata dengan serius, "Masalah ini sangat besar, menyebabkan kemarahan masyarakat yang begitu besar. Keluarga Schultz harus memikul tanggung jawab pidana. Jika tidak, akan sulit memberikan penjelasan kepada masyarakat umum." Clayton berseru, "Ambil tanggung jawab kriminal. Apakah Cat Van itu akan masuk penjara?" Yeremia menenangkan dan berkata, "Cat Van berusia 70-an dan hampir 80-an. Pada dasarnya, tidak mungkin masuk penjara. Bahkan jika dia dihukum, akan dieksekusi di luar penjara." Clayton bertanya lagi, "Ayah, apakah pertanda Cat Van akan ditangkap dan dihukum kali ini?" Yeremia tersenyum. "Itu tergantung pada apakah Cat Van dapat menemukan kambing hitam lagi." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum sinis dan berkata,
Tapi saya pikir jika Cat Van ingin menemukan seseorang untuk menyalahkan semua orang tidak akan setuju lagi. Dia sudah memiliki preseden buruk saat menyalahkan Sheldon. Jika dia mendorong anak laki-laki lain keluar dari kantong, masyarakat tidak akan menanggapinya. Clayton berkata sambil tersenyum. Jika kamu berkata begitu, maka Cat Van akan hancur kali ini. Jeremiah mengangguk dan berkata, sangat mustahil dia mencampakkan seseorang kali ini. Kamu tahu, Cat Van bukan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Dan Zakir juga sudah mati. Tidak ada bukti dalam kasus ini. Cat Van bisa saja berdalih. Dia hanya ingin Zakir memberi Helen pelajaran. Dan tidak memerintahkan Zakir untuk membunuh. Maka tidak mungkin menghukumnya atas pembunuhan yang disengaja. Jeremiah menambahkan, keluarga Schultz masih sangat kuat. Cat Van pasti memiliki cara untuk mengelak dari kejahatan ini dan mengurangi hukuman sebanyak mungkin. Selain itu, dia sudah sangat tua. Dia mungkin akan dihukum karena kejahatan serius. Tapi saya menebak, dia bisa mengajukan keringanan hukuman karena usianya. Kemudian dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Clayton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, kalau saja Zakir tidak mati. Kalau saja dia ditangkap hidup-hidup dan dia mengatakan yang sebenarnya di pengadilan, Cat Van tidak akan bisa melarikan diri. Jeremiah tersenyum kecil. Clayton, kamu masih terlalu naif di depan Cat Van. Clayton bertanya dengan tidak jelas. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Jeremiah berkata dengan ringan. Kalau Zakir tidak mati, Cat Van mungkin telah meninggalkan negara ini dalam semalam. Bab 2510. Bagaimana mungkin orang seperti dia membiarkan dirinya tinggal di desa dan menjadi tahanan? Kamu harus tahu, hidupnya mungkin tidak lebih dari 10 tahun lagi. Jika dia dijatuhi hukuman penjara lebih dari 10 tahun, dia akan mengakhiri masa hidupnya di penjara. Kalau begitu, kenapa tidak melarikan diri saja? Kalau melarikan diri, dengan asetnya, dia bisa hidup dengan sangat baik dimanapun di dunia. Jika itu masalah besar, serahkan posisi kepala keluarga Schultz dan pensiun dini. Nikmati sisa usia 10 tahun. Setelah meninggal, keluarga akan membawa tubuhnya kembali ke negara ini dan menguburkannya di makam leluhur keluarga Schultz. Itu juga dianggap sebagai daun jatuh yang kembali ke akarnya. Dalam hal ini, tidak perlu duduk di penjara walaupun seharian. Saat mendengar ini, Clayton menyadarinya. Jadi, dia berkata dengan sedikit malu, Ayah, kamu mempertimbangkannya lebih komprehensif. Jeremiah menghela napas dengan lembut dan berpikir dalam hati, jujur saja. Putraku, Curtis, sangat bijaksana. 3 lainnya benar-benar tidak bersemangat. Tepat ketika dia membayangkan di hatinya, ponselnya berdering. Bagi Jeremiah, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui nomor ponselnya dan dapat menghubunginya secara langsung. Kecuali keluarganya sendiri. Jadi saat telepon berdering, dia agak terkejut. Melihat ke layar ponsel, Jeremiah tertawa terbahak-bahak. Haha, Cat Van menelepon. Lelaki tua ini meneleponku pagi-pagi. Aku tidak tahu apa idenya. Yang lain langsung penasaran. Keluarga Schultz dan keluarga Wade hampir tidak memiliki kontak yang sama sekali. Terutama 2 kepala keluarga. Mereka menganggap satu sama lain sebagai duri. Beberapa negosiasi sebelumnya tentang pembagian wilayah tidak dinegosiasikan oleh mereka berdua secara langsung, tetapi diserahkan kepada anak-anak mereka. Sekarang, Cat Van tiba-tiba menelepon Jeremiah. Semua orang sangat ingin tahu apa yang ingin Cat Van katakan. Jeremiah menjawab telepon, menyalakan speaker. Suara Cat Van terdengar dari ujung telepon yang lain. Oh, Saudara Wade. Saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya tidak tahu Saudara Wade sedang sibuk dengan apa yang baru-baru ini. Jeremiah bersenandung dan berkata sambil tersenyum. Hei Cat Van, tidak perlu basa-basi. Jika ada sesuatu, katakan saja. Cat Van ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Oke, karena Saudara Wade sangat menyegarkan. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya menelepon karena saya harap Saudara Wade dapat membantu saya. Jeremiah tersenyum dan berkata, minta bantuanku. Bantuan apa? Cat Van menghela nafas dan berkata dengan serius. Saudara Wade,
Saya tahu di masa lalu saya banyak kebencian. Tetapi kali ini, saudara, saya mengalami sedikit masalah. Saya harap Anda dapat mengabaikan dampak sebelumnya dan membantu saya menghapus sepenuhnya video tentang keluarga Schultz kami di platform video pendek Anda. Jeremiah pura-pura terkejut dan berkata, "Oh, apakah Anda ingin saya menghapus video itu?" "Ya," Cat Van berkata dengan tergesa-gesa. "Saya ingin tahu apakah Saudara Wade dapat membantu. Jika ya, Saudara Wade dapat mengajukan penawaran." Jeremiah tersenyum dan berkata berlebihan, "Oh, Cat Van, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu sedang memikirkan omong kosong." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.